Halo Miners, kali ini kita akan bahas tentang isu transisi energi yang sedang hangat dibicarakan di tingkat global dan nasional. Informasi ini saya kutip dari majalah Perhapi edisi ke-6 yang terbit di kuartal kedua tahun 2021. Transisi energi menjadi pokok bahasan yang ramai, tidak hanya di tingkat global tetapi juga nasional. Secara perlahan, energi berbasis fosil mulai ditinggalkan dan diganti dengan energi baru dan terbarukan. Namun, ini tidak mudah tentunya karena pengembangan energi baru terbarukan masih terbilang lamban. Para pemimpin negara yang tergabung dalam G7 baru saja bertemu di Carbis Bay, Cornwall, Inggris. Negara-negara G7 ini adalah Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Kelompok negara ini dikenal dengan kelompok negara maju. Di akhir pertemuan dihasilkan komunike yang di dalamnya termasuk sektor energi. Para pemimpin negara sepakat untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, di sektor energi juga mendorong untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi yang boros, dan meningkatkan inovasi sambil menjaga keamanan energi. Disebutkan di sana bahwa negara-negara ini berkomitmen mencapai sistem energi yang mendorong dekarbonisasi pada tahun 2030-an. Kemudian secara internasional akan menyelaraskan pembiayaan internasional untuk mendukung tercapainya global emisi nol karbon selambat-lambatnya tahun 2050. Ini lebih cepat 10 tahun dari yang ditargetkan masyarakat global pada tahun 2060. Kami akan menghapus secara bertahap dukungan langsung pemerintah untuk energi berbahan bakar fosil sesegera mungkin. Agar kredibel, ambisi perlu didukung oleh tindakan nyata di semua sektor ekonomi dan masyarakat kita. Demikian bunyi salah satu komunike tersebut. Salah satu sumber energi yang mendapat perhatian serius terkait dengan pengurangan emisi karbon ini adalah batu bara. Maklum saja, batu bara menguasai porsi terbesar sebagai sumber energi. Ini terjadi karena sejauh ini batu bara masih menjadi sumber energi yang murah. Tidak hanya di tingkat global, gerakan transisi energi juga sudah mulai digalakan di Indonesia. Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menegaskan hal ini. Sekarang ini, fosil energi jadi musuh bersama dunia. Bertahap, pemerintah juga mau pensiunkan power plant batubara, ujarnya dalam acara Indonesian Investment Forum tahun 2021. Menteri Luhut mengatakan banyaknya negara meninggalkan proyek PLTU yang diantaranya ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan dunia atau perbankan yang tidak lagi mau mendanai pembangunan berbasis energi fosil. Kenapa itu terjadi? Karena pemanasan global sekarang membuat bumi semakin panas. Jadi kalau naik 1,5 derajat saja, itu akan punya dampak yang tidak bagus. Lebih lanjut, Luhut mengatakan pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi investor untuk menanamkan modal di bidang energi baru terbarukan. Target ini pun sesuai dengan titah Presiden Jokowi yang mengharamkan usulan pembangunan PLTU baru dan tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2021-2030. Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana dituangkan dalam Nationally Determined Contribution. Ada beberapa strategi yang sudah disusun dan dilaksanakan, seperti mandatory biodiesel, co-firing PLTU, penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, juga pemanfaatan non-listrik atau non-biofuel seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas. Tidak hanya itu, saat ini Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusun komitmen net zero emission di Indonesia.
Implementasi program tersebut antara lain melalui penggantian pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap sebanyak 53 gigawatt antara tahun 2025 sampai tahun 2045. Grand strategi untuk menekan permintaan energi nasional, salah satunya targetnya adalah mempercepat penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas tambahan sekitar 38 gigawatt pada tahun 2035, di mana solar PV diprioritaskan mengingat biaya investasinya yang relatif lebih murah dan durasi pemasangannya yang singkat. Sebelumnya, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM bersama UNDP Pusat dan UNDP Indonesia telah merumuskan sejumlah poin penting terkait transisi energi. Poin yang disampaikan ini merupakan solusi sesuai dengan pengalaman negara lain. Setidaknya ada 4 poin yang disebutkan. Pertama, memastikan transisi menuju energi yang lebih bersih, termasuk pendistribusian manfaat, potensi pengurangan dampak buruk, hingga cara pengelolaan material. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban. Hal kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan teknis dalam transisi energi. Di sini salah satu yang diangkat adalah perjanjian pembelian tenaga listrik baru untuk energi terbarukan sebagai pengganti independent power plant batubara. Bagaimana cara meningkatkan jaringan listrik serta upaya modernisasi, penyimpanan, dan pengelolaan masalah intermittent dari energi terbarukan. Hal ketiga terkait penarikan subsidi listrik berbasis batubara di negara produsen. Dan yang keempat, merumuskan mekanisme keuangan untuk diimplementasikan dalam transisi energi, khususnya terkait resiko aset terlantar. Oke miners, demikian informasi terupdate terkait rencana transisi energi yang sedang dibahas oleh pemimpin dunia dan Indonesia. Please share jika informasi ini bermanfaat untuk kita para miners Indonesia. See ya!